Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Terus kan, sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar mendapatkan informasi yang jelas dan tidak tersesat seperti Babang Zoro. Buat kalian juga nih yang lagi nyari-nyari jam tapi pingin banget yang sesuai dengan dunia per One Piece-an. Nah yuk, kali ini ada loh berbagai macam desain jam One Piece yang bisa kalian lihat. Untuk gambarnya bahkan sudah jelas banget, ini HD banget loh. Sudah all in juga dengan baterai alias kalian bisa langsung pakai. Kalian juga bisa mendapatkan stiker-stiker yang unik ini. Harganya, wah ini yang gila banget, cuma 49.500 loh. Dan bahkan bisa COD juga. Yuk, buat kalian yang pingin, pembelian bisa menggunakan TikTok Shop yang linknya akan saya simpan di deskripsi video ya. Oke, kali ini kita akan bahas spoiler lengkap untuk One Piece Chapter 1063. Ya benar, chapter-chapter yang sudah berada di penghujung volume komik seperti ini biasanya tensinya mulai meningkat lagi. Jadi oke lah, mari kita langsung saja bahas spoiler untuk chapter baru. Nah, dikatakan chapter 1063 ini akan berjudul My Only Family atau satu-satunya keluargaku. Di cover story kali ini kita diperlihatkan Cracker yang membeku dan Brule yang terlihat menangis di sebelahnya. Ya benar, mereka ini sebelumnya bersama-sama melihat ke arah cermin terkait adanya orang yang menyusup ke kota coklat yang dikiranya itu adalah Reiju dan Ichiji. Tapi ternyata kedua Vinsmoke tersebut malah langsung ke arah ibu kota dan menyelamatkan saudara-saudaranya yang lain. Yang kita pun melihat di chapter 1046 adanya dua orang yang menyusup ke kota coklat, dan dari sini cukup terlihat lagi lah ya. Seseorang yang bisa membuat Cracker sampai membeku seperti itu pasti bukan karakter yang abal-abal. Dan ya lagi-lagi orang itu 100% atau mungkin ya 99% lah ya buat yang nggak yakin jika dia ini adalah Kuzan atau Aokiji. Di sini pun Brule bilang jika Puding adiknya diculik. Nah, lagi-lagi jika kita ingat Kuzan ini ada hubungan dengan Kurohige, maka ini sesuai dengan pendapat saya di review lalu bahwa Puding akan diculik. Yang ini pun langsung terkonfirmasi. Yang sebelumnya juga pernah saya bahas di video sendiri sekitar 8 bulan lalu bahwa salah satu tujuan Kurohige adalah untuk menculik Puding Chuan. Yang tentu saja pasti ini akan ada hubungan untuk membangkitkan mata ketiga dari Puding dan agar dia bisa membaca poneglyph juga. Ya memang belum terkonfirmasi secara 100%, tapi ya kira-kira setengahnya udah lah ya untuk Puding ini diculik oleh seorang dan kemungkinan dia adalah Kuzan. Lanjut, di sini pula kita diperlihatkan Chopper, Jinbei, dan Bonnie yang mengubah pakaian mereka dengan mesin spesial Dr. Vegapunk, di mana hanya Jinbei yang menggunakan pakaian ala-ala Hawaii dan sisanya memakai pakaian ala masa depan. Yang gila sih, selalu salut sama Oda Sensei. Dia ini orang yang cukup detail masalah pakaian-pakaian di karakternya tersebut. Coba jika kalian sadari, dari awal One Piece sampai sekarang, udah berapa banyak outfit dari karakter yang berubah-ubah. Terutama buat cewek nih, yang beda-beda bangetnya banyak banget. Tapi bahkan karakter cowok seperti Sanji pun menurut saya dia ini salah satu karakter yang sangat stylish dengan setelan yang sangat-sangat keren sekali. Dan menurut saya itu juga salah satu pembedanya dengan serial lain. Di sini mereka bertemu dengan Kuma, sang robot polisi dengan seragamnya yang memang bentukannya cukup berbeda dengan Kuma aslinya karena di sini dia menggunakan kacamata hitam dan mempunyai pundak ala-ala robot biasa. Kuma pun menyerang mereka semua dan Luffy pun mencoba menyerang balik, tapi Bonnie menghentikannya. Di sini Bonnie bilang jika Kuma adalah ayah kandungnya dan dia satu-satunya keluarga yang aku miliki. Di sini kita bisa melihat sedikit flashback Kuma muda yang memegang anaknya Bonnie ketika mereka masih kecil. Yang ini mencurigakan karena belum ada scanlationnya. Ini masih spoiler kemana ya Atlas atau Vegapunk 6 yang bersama mereka sebelumnya tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang Kuma dan Bonnie juga, walaupun sepertinya mereka ini raja di kerajaan Sorbet, tapi dilihat dari gambaran Oda ketika menggambar mereka di masa kecilnya, sepertinya hidup mereka ini cukup susah ya. Dan kita juga dikatakan tidak mendapatkan info apa-apa terkait tim dari Zoro di chapter ini. Dan kita akhirnya berpindah ke suatu tempat di mana dikatakan di sini Kurohige menyerang Torao di tengah-tengah lautan. Kurohige ini membawa krunya bersama dengan Burgess, Van Augur, Doki, dan Stronger.
Kesemuanya dikatakan pemakan Devil Nomi aka buah iblis. Pertama adalah Jesus Burgess, dia memakan buah iblis Riki Nomi, di mana Riki ini dalam bahasa Jepang berarti strength atau kekuatan, dan itu pun buat Burgess milik kemampuan yang sangat tidak normal. Yang sejujurnya, apakah dia baru makan kemampuannya atau tidak ya? Karena sejak dulu kemampuan Burgess ini memang fokusnya di arah kekuatan saja, yang kira-kira apakah nanti akan melawan Zoro atau Babang Sanjay. Lalu yang kedua adalah Van Augur, sang sniper. Dia ini memakan buah iblis Wapu Nomi, di mana Wapu ini pembacaan dari warp yang di kata Jepang pasti dibacanya menjadi warpu. Warpu ini berarti teleport. Dia dapat memindahkan seorang dengan kekuatannya. Yang menurut saya ini sangat-sangat gila sekali. Sniper dengan kemampuan yang mendapatkan teleport yang wah kurang gila apa coba. Dia bisa jumper kemana-mana sambil melakukan serangan sniper-snipernya yang sangat luar biasa. Lanjut adalah Stronger, atau yang kita tahu sebagai kuda milik Doki ini. Dikatakan dia makan buah iblis Mythical Zoan Uma Nomi model Pegasus. Yang menurut saya ini pun sangat menarik sekali. Jadi apakah dia ini awalnya kuda yang makan buah iblis kuda lagi dengan berubah menjadi Pegasus? Atau dia ini manusia tapi berubah jadi kuda karena buah iblis Zoan? Ya ini hal yang cukup menarik lah, tapi karena dia Pegasus jelas lah ya, dia bisa terbang. Dan yang terakhir adalah Doki, dia ini pemakan buah iblis Siku Nomi, yang Siku ini bacaan dari Sik atau penyakit, dan dia dapat menginfeksi orang dengan kemampuan buah iblisnya yaitu penyakit ini. Atau dalam kata lain, buah iblisnya adalah Disease Nomi, yang berarti dia dapat menyebarkan segala penyakit. Yang ini pun sudah kudagu yang akhirnya benar-benar terkonfirmasi. Hal ini sudah pernah saya teorikan lama sekali di awal tahun 2020 yang berkata jika buah iblis dari Doki adalah Disease Nomi, yang dia dapat menyebarkan segala penyakit dengan kemampuan buah iblisnya. Yang mungkin ini sedikit cuplikan lamanya nih. Jika kalian ingin lihat yang jangan kesel ya, dengar suaranya yang aduh masih kacau banget. Kita tahu Doki mempunyai kekuatan untuk membuat semua orang sakit dalam menyentuhnya. Mungkin ini alasan juga kenapa Doki dan kudanya selalu terlihat sakit, padahal dia adalah dokter kapal dari bajak laut Kurohige. Nah, jadi menurut saya Doki ini mempunyai buah iblis Disease Nomi atau penyakit Nomi. Mungkin dalam ya lagi-lagi another teori yang confirm lagi nih dari chapter ini, yang bahkan di chapter lalu aja sudah ada 2 teori yang terkonfirmasi. Lanjut ke spoiler, dikatakan di sini Lau kabur ke pulau terdekat, tapi Augur ia berhasil menteleport Burgess ke sana, dan Burgess pun mengangkat yang literally segunung-gunung dan melemparnya ke arah Torao, yang sebenarnya nggak masalah ya untuk pengguna dari OP-OP. Di mana Doki pun bersama dengan Kurohige mereka menaiki Stronger. Doki dia pun menggunakan kemampuannya untuk mengubah Lau menjadi wanita secara sesaat. Tapi Lau pun menggunakan hakinya untuk menggagalkan kemampuan penyakit dari Doki tersebut. Lau bilang jika haki yang kuat dapat menulify atau menetralkan kemampuan buah iblis. Dia belajar itu setelah pertarungannya dengan Big Mom dan Kaido, yang kita pun tahu ya, dia tidak bisa memindahkan kedua monster tersebut dengan OP-OP-nya karena hakinya yang sangat kuat. Kurohige pun akhirnya datang di depan Torao, dan dia pun bilang, kapten mana ya yang kira-kira dari ketiga orang yang meninggalkan Wano Kuni akan bertemu dengan saya pertama kali, dan itu adalah Torao. Yang lagi-lagi hal ini pun sudah beberapa kali kita bahas di video-video juga bukan? Terutama di satu video ini yang menghubungkan kembali orang-orang yang berhubungan dengan insiden Rocky Port seperti Lau, Koby, dan Kurohige. Dimana bahkan saya pun sempat menyinggung, wah kalau gitu apakah Lau akan mati di tangan Kurohige? Ya memang kasihan, tapi kita tidak tahu kedepannya bakal seperti apa. Ya benar, 3 teori terkonfirmasi di satu chapter ini. Yang gila sih, Oda sudah benar-benar mulai mengungkap misteri-misteri yang ada di serial One Piece ini. Dan halaman terakhir melihatkan mereka berdua yang sudah siap untuk bertarung secara all out. Kurohige berkata, Kaido pasti mempunyai salah satu darinya tersebut. Jadi aku akan mengambil ke semua Road Poneglyph yang kau miliki. Lau pun menjawab, aku siap karena pemenang akan mendapat segalanya. Ini adalah kata-kata yang pernah diucapkan Kaido juga saat awal tempur melawan para Worst Generation tersebut. Dan dari kata-kata Kurohige cukup jelas juga kan, dia pasti akan mengincar seseorang yang bisa membaca Road Poneglyph, dan itu kemungkinan besar adalah Pudding Chuan. Dan juga untuk Lau ini kemungkinan dia punya Road Poneglyph jika dia mendapatkan kopi dari Zou tersebut. Dan untuk Whole Cake Island kita tidak tahu lah ya apakah dikasih atau tidak oleh Nami.
Nah, jadi itulah spoiler untuk satu chapter yang sangat luar biasa ini, yang makin gak sabar aja nih nunggu rilis resminya, pasti bakal epic banget. Dan yang terpenting, minggu depan tidak libur ya, yang entah nih, saya merasa pada kemungkinan bakal men-skip beberapa bagian pertarungan Lau dan Kurige ini, atau mungkin jangan-jangan kayak S dahulu ya, yang langsung dijebret sampai S ditangkap. Coba tuliskan pendapat kalian, kira-kira bakal seperti apa hal yang Oda bawa. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.